Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping tidak mengejar mereka, karena dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup di surga kedua dengan kekuatannya. Apakah dia bisa menghadapi pavilion Tianyuan? Sekarang setelah ada musuh kuil, Chen Ping tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Apakah kamu juga ingin merampok kedua peti mati itu? Chen Ping menatap wanita berjubah putih itu dan bertanya. Wanita berjubah putih itu menatap Chen Ping dalam-dalam, lalu menatap kedua prajurit itu dengan ketakutan, dan akhirnya mundur dengan tenang bersama tiga lelaki tua berjubah hitam. Hanya Chen Ping dan Mo Qingyun yang tersisa di reruntuhan itu. Chen Ping, kamu sangat menakjubkan. Mata Mo Qingyun penuh dengan kekaguman, dan wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan menatap kedua prajurit itu dengan tatapan serius, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Prajurit itu tiba-tiba berbalik, menatap Chen Ping dengan mata merah darah, dan mengangkat senjata di tangannya sedikit, seolah-olah membuat semacam penilaian. 2. Rune di tubuh mereka berkedip-kedip, memancarkan aura berbahaya. Perubahan mendadak kedua patung prajurit itu membuat Chen Ping tiba-tiba gugup, dan dia menarik Mo Qingyun ke belakangnya. Mereka tampaknya bukan hanya boneka. Chen Ping berbisik, tangannya sudah berada di cincin penyimpanan, siap mengeluarkan senjata untuk menghadapi keadaan darurat kapan saja. Pada saat yang menegangkan ini, salah satu prajurit tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, dan suara serak keluar dari baju besi. Kami mengikuti perintah Tuan untuk melindungi warisan. Pupil mata Chen Ping mengecil, dan badai muncul di hatinya. Kedua prajurit ini masih waras. Siapa Tuan yang mereka bicarakan? Mungkinkah lelaki tua misterius yang diserap olehnya? Mo Qingyun dengan gugup meraih lengan baju Chen Ping. Apakah mereka berbicara? Prajurit itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Chen Ping dengan mata merah, Tuan. Sebelum dia selesai berbicara, kedua prajurit itu tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya hitam dan tenggelam ke dalam tubuh Chen Ping. Chen Ping merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, dan matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Chen Ping, Mo Qingyun buru-buru mendukungnya, tetapi melihat sebuah rune berwarna darah muncul di dahi Chen Ping, menjulang. Ketika Chen Ping membuka matanya lagi, kilatan pencerahan melintas di matanya, jadi begitulah, dua patung prajurit ini, mereka benar-benar mengira aku adalah tuan mereka. Chen Ping menggunakan teknik konsentrasi untuk menyerap lelaki tua misterius itu, dan dengan demikian memiliki aura lelaki tua misterius itu, sehingga kedua patung prajurit itu akan mengenali tuan mereka. Ketika Chen Ping melihat rune di belakang kedua patung prajurit itu, dia merasa sangat familiar, dan itulah sebabnya. Setelah kedua prajurit itu berubah menjadi cahaya hitam dan tenggelam ke dalam tubuh Chen Ping, seluruh reruntuhan tiba-tiba berguncang hebat. Oh tidak, reruntuhan itu akan runtuh. Chen Ping tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa kubah itu mulai retak, dan batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dia meraih tangan Mo Qingyun dan berkata, ayo pergi. Mereka berdua berlari ke arah pintu keluar dengan cepat, dan suara keruntuhan yang bergemuruh datang dari belakang, dan seluruh ruang tampak terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Lai, Chen Ping, di mana pintu keluarnya? Mo Qingyun bertanya dengan cemas. Mari ikut saya. Lampu emas menyala di mata Chen Ping, dan sumber cahaya yang samar dikunci dalam sekejap, itu adalah arai teleportasi ketika mereka masuk. Namun, arai teleportasi telah mulai runtuh, rune redup dan mungkin gagal kapan saja. Sudah terlambat, Chen Ping menggertak giginya dan tiba-tiba mendorong Mo Qingyun ke arah arai teleportasi. Kamu pergi dulu. Bagaimana denganmu? Mo Qingyun berseru. Aku punya caranya sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping menamparkan telapak tangannya, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam arai teleportasi, secara paksa mengaktifkan jejak energi terakhir.
Bas satu persatu, lampu putih menyala, dan sosok Mo Qingyun menghilang secara instan. Dan tepat ketika arai teleportasi benar-benar runtuh, Chen Ping melompat dan bergegas ke retakan luar angkasa yang akan ditutup. Benua Changsuan, Pulau Terapung. Pulau misterius yang awalnya ditangguhkan di langit sangat gemetar pada saat ini, dan para beku yang tak terhitung jumlahnya mendongak ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa pulau mengambang bergetar? Ya Tuhan, itu jatuh. Tepi pulau terapung itu mulai retak, dan batu-batu besar menghantam tanah seperti meteorit, menimbulkan awan debu. Lari, pulau terapung itu akan runtuh. Biksu yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, dan pemandangan menjadi kacau. Tepat ketika semua orang mengira bahwa kiamat akan segera tiba, dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari tengah pulau terapung itu. Itu Tuan Chen dan Qingyun. Mata indah Lan Lianhua memadat, dan dia segera memimpin orang-orang untuk menemuinya. Tuan Chen, apa yang terjadi? Tanyanya dengan cemas. Chen Ping menstabilkan tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam, pulau terapung itu sama sekali bukan pulau sungguhan, tetapi pintu masuk ke reruntuhan. Sekarang reruntuhan itu telah runtuh, tentu saja tidak dapat dipertahankan. Apa? Semua orang terkejut. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita kembali dan berbicara, kata Chen Ping. Lan Lianhua mengangguk, lalu membawa Chen Ping dan Mo Qingyun kembali ke istananya. Chen Ping menceritakan semuanya kepada Lan Lianhua persis seperti yang terjadi. Setelah mendengarkan Lan Lianhua, dia merasa kasihan. Pulau terapung ini telah berada di benua Changsuan kita selama bertahun-tahun, tetapi kita bahkan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pintu masuk ke reruntuhan. Kata Blue Lotus dengan menyesal. Setelah mengatakan itu, Blue Lotus menyadari bahwa aura Chen Ping telah banyak berubah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Ping, di alam mana kamu sekarang? Chen Ping tersenyum tipis, tingkat ketiga dari alam abadi yang tersebar. Apa? Blue Lotus terkejut. Kau tahu? Chen Ping hanya berada di tingkat pertama dari alam abadi yang tersebar sebelum memasuki reruntuhan. Hanya dalam 2 hari, dia menerobos beberapa alam dan mencapai tingkat ketiga dari alam abadi yang tersebar. Kecepatan kultivasi ini benar-benar tidak pernah terdengar. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia berkata terlalu banyak, teratai biru mungkin akan lebih menyesalinya. Awalnya, ini adalah kesempatan bagi benua Changsuan, tetapi tidak seorang pun di benua Changsuan menemukan bahwa pulau terapung itu adalah pintu masuk ke reruntuhan, dan melewatkan kesempatan itu dengan sia-sia. Suanu, bagaimana kabar Huo Jingjing? Chen Ping bertanya kepada teratai biru. Setelah bermain dengan Huo Jingjing, Chen Ping pergi, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada orang ini. Berdasarkan temperamen para dewa, Huo Jingjing mungkin akan bunuh diri. Bagaimanapun, dia tidak tahan dipermainkan oleh seseorang yang mereka anggap ras rendahan. Tidak apa-apa, sekarang dia tidak membuat keributan dan makan tepat waktu setiap hari. Tetapi dia mengatakan beberapa kali bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan aku bilang kamu tidak ada di sana. Kata teratai biru. Chen Ping tertegun, sedikit bingung, mungkinkah Huo Jingjing dipaksa bermain olehnya, dan dia tidak kejam padanya. Jadi Chen Ping bangkit dan berencana untuk pergi menemui Huo Jingjing. Ketika dia datang ke ruang bawah tanah, Chen Ping melihat Huo Jingjing duduk dengan tenang. Melihat Chen Ping datang, Huo Jingjing bangkit, tetapi dia tidak semarah yang dibayangkan Chen Ping. Chen Ping. Huo Jingjing menatapnya dengan mata yang rumit. Tidak seperti kesombongannya di awal, dia memiliki sedikit kelembutan di matanya saat ini. Apa yang kamu lakukan? Chen Ping mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak senang. Untuk menghadapi wanita yang sombong seperti itu, kamu perlu menekannya dengan momentummu. Huo Jingjing menggigit bibirnya dan berbisik, kamu, apa yang telah kamu lakukan selama 2 hari ini? Apa hubungannya dengan apa yang aku lakukan denganmu? Apakah aku perlu melapor kepadamu? Chen Ping berkata dengan dingin. Tidak,
Tidak, aku tidak ingin mengendalikanmu, tetapi pikiranku sangat kacau selama 2 hari ini. Huo Jingjing melambaikan tangannya dan berkata, "Mengapa?" Chen Ping menatap Huo Jingjing, "Apakah karena aku merasukimu sehingga kau menjadi bingung?" "Ya," Huo Jingjing mengangguk. "Maaf, aku juga impulsif," kata Chen Ping. "Kau tidak kasihan padaku." Huo Jingjing menggelengkan kepalanya, "Bisakah kau masuk dan duduk bersamaku sebentar?" Chen Ping berpikir sejenak, mengangguk dan membuka pintu sel. Tepat setelah masuk dan menutup pintu, Huo Jingjing tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. "Chen Ping, sepertinya aku menyukaimu." Huo Jingjing menatap Chen Ping dan berkata. Chen Ping terkejut, lalu mencibir, "Nona Huo, Anda dari klan dewa, bagaimana Anda bisa tertarik pada semut seperti saya? Jangan bercanda dengan saya tahu bahwa Anda dari klan dewa tidak diperbolehkan menikah dengan ras lain." Huo Jingjing mendongak, dengan rasa malu di matanya, "Mengapa Anda masih menyebut klan dewa? Saya bodoh dan telah dibasmi. Kita semua adalah ras manusia. Malam saat aku bersamamu, kau membuatku tahu apa itu surga." Suara Huo Jingjing perlahan-lahan menjadi lebih rendah dan pipinya memerah. Ternyata sejak dipaksa berhubungan seks dengan Chen Ping, Huo Jingjing awalnya marah, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa pikirannya penuh dengan bayangan Chen Ping. Chen Ping tidak menyangka bahwa wanita klan dewa yang sombong ini akan ditaklukkan olehnya begitu cepat. Tampaknya bahkan wanita yang sombong pun takut pada tongkat besar. Chen Ping menatap penampilannya yang pemalu, dan hatinya tergerak. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya, "Karena kamu menyukaiku, aku tidak akan pergi malam ini, dan membiarkanmu melihat surga lagi." "Kamu, Sebelum Huo Jingjing selesai berbicara, Chen Ping mencium bibir merahnya dan dia jatuh ke pelukannya. Keesokan paginya, Chen Ping baru saja membuka matanya dan merasa cemburu. Berjalan keluar dari ruang bawah tanah, ternyata Mo Qingyun telah berada di pintu ruang bawah tanah tanpa mengetahuinya kapan. Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan tatapan tak berdaya, marah, dan cemburu. Namun, dia tahu bahwa dia mengikuti Chen Ping tanpa status apapun, dan dia baru saja bertemu dengannya belum lama ini, jadi dia tidak punya kendali atas siapa yang tidur dengan Chen Ping. "Nona Mo, mengapa Anda di sini?" tanya Chen Ping dengan bingung saat melihat Mo Qingyun. "Kudengar Anda tidak keluar dari ruang bawah tanah sepanjang malam. Aku takut wanita itu jahat padamu, jadi aku ingin datang dan melihatnya," kata Mo Qingyun. "Tidak apa-apa, aku sudah memberinya pelajaran." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berteriak ke dalam ruang bawah tanah, "Jingjing, keluarlah." Huo Jingjing berjalan keluar dengan wajah memerah, dan dia pincang. Pembuluh darah di tubuhnya juga dibuka oleh Chen Ping dan tidak lagi dibatasi. Ketika Huo Jingjing melihat Mo Qingyun, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menundukkan kepalanya. "Baguslah kamu baik-baik saja." Mo Qingyun berbalik dan pergi. "Nona Mo ini tampaknya cemburu," kata Huo Jingjing. "Tidak mungkin, mengapa dia cemburu? Kita tidak ada hubungannya satu sama lain." Chen Ping berkata dengan sangat bingung. "Dia pasti menyukaimu. Intuisi wanita sangat akurat. Jika kau mau, bawa dia turun bersama-sama." Huo Jingjing berkata dengan sangat penuh pertimbangan. "Aku tidak pernah memaksakan apapun," kata Chen Ping. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Huo Jingjing hanya bisa memutar matanya. Jika Chen Ping tidak memaksakan diri, dia mungkin tidak akan mencintai Chen Ping. Pada saat ini, aura yang menakutkan tiba-tiba datang dari jauh dan langsung menyelimuti benua Changshuan. Para kultivator benua Changshuan semuanya terkejut. Bagaimanapun, mereka telah menderita beberapa pukulan fatal, dan sekarang para kultivator benua Changshuan seperti burung yang ketakutan. Bersamaan dengan aura yang menakutkan itu, terdengar suara gemuruh kemarahan. "Chen Ping, keluar dan mati, lepaskan putriku."
Suara gemuruh bergema di langit, mengguncang gunung dan sungai. Huo Jingjing tiba-tiba terbangun, wajahnya pucat, itu ayahku. Dia membawa orang ke sini. Chen Ping mencibir, kau datang tepat waktu, dan kita harus memberitahunya tentang kita berdua. Kita semua adalah saudara, jadi jangan saling bertarung dan membunuh. Chen Ping berjalan keluar bersama Huo Jingjing. Pada saat ini, Lan Lianhua tampak serius, dan menatap ke atas ke dalam kehampaan. Langit gelap, dan ratusan biksu berdiri di udara, dipimpin oleh Huo Zhao. Di samping Huo Zhao, berdiri seorang pria bertopeng dengan aura yang tak terduga. Chen Ping mengenalinya sekilas. Ini adalah utusan patroli kuil yang tubuhnya dihancurkan oleh mereka. Patroli kuil, Huo Jingjing berseru, mengapa dia juga datang? Patroli itu melirik dengan dingin di bawah, dan matanya akhirnya jatuh pada Chen Ping. Nak, aku di sini untuk membalas dendam. Komandan berburu berkata dengan dingin. Aku tidak berharap kamu akan memulihkan tubuhmu begitu cepat, tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk memulihkan tubuhmu. Jika aku membunuhmu, itu akan baik-baik saja dalam hitungan menit. Chen Ping mencibir. Dia sekarang berada di kelas 3 dunia Sanxian, dan tidak masalah untuk berurusan dengan utusan berburu ini. Aku tidak berharap itu hanya dalam beberapa hari, kamu benar-benar ditingkatkan ke tingkat ketiga ranah Sanxian. Tapi itu tidak berguna, aku siap untuk saat ini. Karena Chen Ping sendiri memiliki pikiran yang jernih, ia masih memiliki 2 patung prajurit di tubuhnya, dan kedua patung ini sangat kuat. Setelah petugas patroli selesai berbicara, para beku kuil di belakangnya meledak menjadi aura yang menakutkan. Orang-orang ini bukan orang-orang dari aula ke-8, tetapi orang-orang kuat dibawa oleh patroli dan berburu. Berapa banyak orang yang kamu datang dan berapa banyak orang yang aku bunuh? Aku ingin menggertak beberapa orang dengan lebih, aku tidak takut sama sekali. Chen Ping tidak peduli sama sekali. Tapi Mo Qingyun, Hu Mazi dan lainnya penuh dengan ekspresi hikmat saat ini. Chen Ping, sudah kali ini. Kamu tidak pamer, dan pihak lain jelas akan datang. Hu Mazi membujuk Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping suka pamer, tetapi kadang-kadang fatal untuk pamer. Tuan Hu, jangan khawatir, aku tidak berpura-pura kali ini. Chen Ping tersenyum. Kelas kelima dari ranah abadi dikalahkan oleh 2 patung ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan kedua patung ini dapat mencapai kelas 6 dari ranah abadi. Jika 2 patung disatukan, ledakan itu akan lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa patung itu tidak memiliki kehidupan dan tidak takut mati. Ini adalah hal terpenting. Pada saat ini, petugas patroli kuil mengalihkan pandangannya ke Huo Jingjing, dan kemudian mengerutkan kening. Jika semut berani menajiskan putri para dewa, dia pantas mati. Komandan berburu meraung. Dia melihat bahwa Huo Jingjing telah dinodai. Ketika Huo Zhao mendengar ini, matanya melebar dan bertanya kepada Huo Jingjing, Jingjing, apakah seseorang sudah tertidur? Huo Jingjing mengangguk. Ini membuat Huo Zhao tiba-tiba marah. Keluar dari sini. Siapa itu? Siapa yang meniduri adikku? Ini aku. Chen Ping ringan dan tenang. Berhasil disensif. Chen Ping, kamu mencari kematian. Huo Zhao berharap dia bisa menelan Chen Ping hidup-hidup. Huo Jingjing bergegas keluar dan berlutut untuk memohon, ayah, utusan patroli, tolong lepaskan Chen Ping. Aku mengajukan diri. Apa? Huo Zhao sangat marah. Jingjing, apakah kamu gila? Siapa dia, dan bagaimana dia bisa layak untukmu? Mata utusan patroli itu bersinar dengan cahaya dingin, wanita dewa tidak boleh menikah dengan orang luar. Huo Jingjing, kamu melanggar hukum dewa dan harus dihukum berat. Prajurit, Chen Ping mencibir, menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba 2 cahaya hitam keluar dari tubuhnya, itu adalah 2 cahaya kuno. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cambuk tulang di tangannya langsung mencambuk ke arah Huo Jingjing. Huo Zhao merasa tertekan ketika dia melihat ini,
tetapi dia tidak berani menghentikannya. Hati-hati, Chen Ping melintas di depan Huo Jingjing dalam sekejap, meninju, dan menangkis cambuk tulang. Orang tua, bukan giliranmu untuk memberi pelajaran pada wanitaku. Pupil mata petugas patroli itu mengecil, beraninya kau melakukannya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian membereskan kekacauan ini. Atas perintahnya, puluhan kepala kuil di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan semua jenis kekuatan magis membombardir Chen Ping. Chen Ping, Huo Jingjing menangis terseduh-seduh. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan begitu melindunginya. Dia pikir Chen Ping hanya memiliki kebutuhan untuknya dan tidak memiliki perasaan padanya. Namun sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak mencintai orang yang salah. Kemunculan dua patung prajurit kuno ini mengejutkan semua orang. Bunuh! Chen Ping meraung. Kedua prajurit itu menyerang seketika, secepat kilat.